Selamat malam teman-teman, sekarang kamu lagi dengerin podcast Aku Wakilmu barengan sama Vanka dan juga ada ditemenin nih sama snack asli dari remaja kota Solo, yaitu adalah alur.snack, ada cokolade.id dan gloryfield.vendor. Kalau kamu tertarik bisa langsung cek aja di sosial medianya, apalagi buat kamu yang di kota Solo sekitarnya, deket banget dari tempat kamu dan ini bagus banget, gak kalah sama buatan luar, beneran deh. Dan kali ini nih ada Mas Ginda yang bakal ngomongin seputar kota Solo. Selamat malam Mas Ginda. Selamat malam. Oke deh, bisa nih kenalan dulu Mas Ginda ini dari mana? Iya, dan siapakah tokoh Mas Ginda ini di kota Solo? Seperti biasa, saya Ginda, seorang anggota dewan yang siap menjadi wakilmu. Wes. Openingnya bikin deg-degan nih. Langsung aja nih, kan tanggal 17 Februari ya Mas Ginda ya. Betul. Ada suatu momen di kota Solo ini. Sebenarnya yang merayakan gak hanya orang kota Solo, tapi kota Solo dan sekitarnya. Solo Raya lah, Solo Raya, Sukoharjo dan sekitarnya merayakan hari ulang tahun kota Solo yang ke-276, betul? Betul. Ini nih kalau misalnya misalnya Vanka ulang tahun yang ke-25, itu karena 25 yang tahun tuh Vanka tuh lahir. Nah kalau kota Solo, apa yang terjadi 276 tahun yang lalu di tanggal 17 Februari? Nah itu yang ingin kita sampaikan ya. Jadi kita setiap tahun memperingati hari jadi kota Solo, tapi saya lihat banyak orang, bahkan anak-anak muda nggak tahu nih ada apa sih. Saya selalu menyampaikan, kalau Ibu Kartini kita peringati tanggal 19 April karena tanggal itulah beliau lahir. Kemudian kalau 17 Agustus kita peringati sebagai kemerdekaan karena pada saat itu kita membacakan teks proklamasi. Betul. Nah kalau hari jadi kota Solo yang ke-276, nah ini yang harus diperjelas. Jadi tanggalnya adalah sebenarnya perpindahan Keraton Kartosuro dipindah ke Keraton Surakarta. Nah Solo dulunya adalah nama sebuah desa. Jadi karena adanya waktu itu istilahnya geger pecinan, Keraton Kartosuro itu hancur. Pakubuwono II sampai lari ke Ponorogo karena terdesak, hampir kalah. Kemudian dia merebut kembali keratonnya, bisa dia kuasai, dan dia melihat Keraton Kartosuro ini sudah hancur. Nggak bagus ini untuk dilanjutkan menjadi kerajaan. Akhirnya dia mencari sebuah desa. Diutuslah beberapa tokoh-tokohnya, anggotanya untuk mencari sebuah desa, dan ketemu waktu itu namanya desanya Desa Salah. Salah ya? Iya, Desa Salah. Udah ketemu dan kemudian dibeli. Nah, dibangun, dan ketika sudah mencapai tahap yang layak huni untuk Pakubuwono II, maka ada Boyong Kedaton. Dari Kartosuro ke Surakarta, ke Desa Salah, dan di tanggal itu beliau menyatakan mulai hari ini Desa Solo, kurang lebih ya, simpelnya Desa Solo tak ganti namanya menjadi Keraton Surakarta. Keraton Surakarta. Iya. Jadi yang benar itu sebenarnya kita memperingati kota Surakarta. Ya bukan kota, bahkan bukan kota. Kita memperingati pindahnya keratonnya Kartosuro ke Surakarta. Nah kalau itu mau dianggap sebagai hari jadi kota, karena ini sekarang udah bukan kerajaan lagi, ya kan ya, boleh aja sih namanya yang paling pas ya, hari jadi kota Surakarta. Kalau ditanya lah terus bedanya apa sama Solo? Nah ini yang aku mau jelasin juga nih. Jadi kalau Solo ya toh, itu Salah itu nama desanya. Sedangkan Surakarta itu nama setelah menjadi negara Keraton Surakarta. Jadi di semua pemerintahan nggak ada, di pemerintah kota, DPRD nggak ada istilah Solo nggak ada. Tapi semua yang ada pasti punya Surakarta. Solo itu lebih sebagai, kalau orang bilang, nama branding mungkin, nama nickname, nama lebih mudah diucapkan. Karena kan mau kemana Surakarta, kangelan. Iya sih. Tapi faktanya memang Solo itu lebih menjual. Bahkan tiket pesawat pun tulisannya juga Jakarta SOC Solo ya tanah Solo City ya tanah atau kita punya di sebelah selatan Solo Baru. Salatiga tapi nggak termasuk ya Mas? Nggak masuk ya tanah dapat 7 itu karena Salatiga. 7. Nah ini yang mestinya menurut saya sudah mulai literasi kepada
masyarakat Kota Solo khususnya anak-anak muda ya kalau mau jangan hanya mikir masa depannya tetapi melupakan masa lalunya. Saya sangat sedih ketika banyak orang nggak tahu bahwasannya ini lahirnya Keraton Surakarta. Nah apa hubungannya? Nah, gitu. Banyak yang nggak tahu juga ya, mungkin untuk teman-teman apa sih bedanya Solo, Salak sama Surakarta ya. Nah kalau Solo itu nama panggungnya gitulah ya Mas ya. Tapi sebenarnya lebih formalnya, lebih tepatnya gunakan Surakarta. Apalagi kalau ulang tahun kemarin mending Surakarta yang ke 276 ya Mas ya. Nah untuk sejarahnya tadi ada Kartasura, ada Desa Salat, sampai sekarang menjadi Surakarta. Ki Gede Solo, Ki Ageng Henis. Apa ini? Ada kolaborasi apa antara mereka berdua? Nah ini yang pertanyaan yang bagus. Jadi saya pernah baca di Instagramnya Dinas Pariwisata. Dia mengupload 3 nama. Jadi pemerintah kota ziarah ke 3 makam, yaitu Ki Gede Solo, Ki Ageng Henis, Raden Ngabei, Yosodipuro. 3 tokoh itu ziarah dalam rangka hari jadi Kota Surakarta. Nah yang mau saya sampaikan gini, Ki Gede Solo adalah pemilik atau kepala desa Solo. Jadi yang punya lahan itu Ki Gede Solo. Dia yang menjual tanahnya. Jadi apa sih yang kita kontribusi terhadap beliau adalah dia merelakan tanahnya dibeli oleh Keraton Kartosuro untuk dijadikan tanah kerajaan yang baru. Jadi keikhlasan beliau beserta warganya, tanahnya dibeli. Dibeli loh, bukan direbut, bukan dijajah, tapi dibeli. Jadi ini bahasa simpelnya mungkin balik nama lah dari tadinya Solo. Nah, kalau Raden Ngabei Yosodipuro adalah salah satu pujangga yang membuat kalau tidak salah Babad Giyanti. Nah di Babad Giyanti ini adalah mocopat yang berisi tentang sejarah kota mulai dari Kartosuro sampai adanya Keraton Jogja dan Solo sampai lahirnya Mangkunegaran, Pakualaman yang di Jogja dan seterusnya. Itu yang bikin Yosodipuro. Nah, Ki Gede Solo dan Yosodipuro hidup di zaman yang sama. Sedangkan Ki Ageng Henis jauh sebelumnya. Makanya saya agak bingung. Saya sempat bertanya kepada Dinas Pariwisata, jenengan tuh menyebut 3 tokoh itu, tapi tidak menceritakan peranannya masing-masing, sehingga jangan-jangan 3 orang ini yang berjasa terhadap Kota Surakarta. Ya, iya sih. Ya, yang jadi sejarah Yosodipuro, yang punya tanah Ki Ageng Henis itu adalah satu pendakwah agama Islam berada di Laweyan, bahkan salah satu masjid pertama yang ada di Kota Surakarta itu di Desa Solo itu ya dari itu Ki Ageng Henis di makamnya di Laweyan itu. Tadinya Hindu kalau tidak salah, kemudian tempatnya menjadi masjid untuk mendakwahkan dan mensiarkan agama Islam. Hidupnya 200 tahun sebelum perpindahan keraton itu. Berarti 200 tahun sebelum masanya Ki Gede Solo itu ya Mas Gini? Iya. Jauh sekali berarti. Menurut saya kan ini perlu diperjelas. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau yang punya tanah Ki Gede Solo, nah yang beli kok nggak disebut ya? Wah, ya itu. Ya tak? Siapa tuh? Ya kan keraton. Kalau waktu itu ya Pakubuwono II. Nah mestinya ini yang jadi harapannya, memang tiap tahun ada sih. Ya selama Covid nggak ada ya, tapi sebelumnya kita selalu ada tarian tentang Boyong Kedaton. Ya disitulah sebenarnya. Jadi kiblatnya itu berdirinya Kota Surakarta itu ada keraton dulu. Baru jadi kota yang lebih bagus, lebih maju, lebih makmur. Kemudian ada Mangkunegaran. Jadi saya juga kadang-kadang bingung, ada yang bilang di Solo ada 2 keraton. Gimana tuh? Apakah akur-akur aja? Ya bukan masalah akur. Yang benar ada 1 keraton dan ada 1 kadipaten. Jadi Mangkunegaran itu bukan keraton, tapi dia diberi wilayah oleh Keraton Surakarta untuk punya wilayah sendiri. Namanya Pura Mangkunegaran. Jadi berbeda dengan keraton sendiri. Keraton cuma ada 2, Jogja dan Solo. Nah,
Berarti yang satunya tuh bukan yang di Solo ini bukan keraton semua ya? Bukan. Oke. Itu. Akhirnya diklarifikasi. Oh iya. Nah, kalau ngomong-ngomongin udah di kota Surakarta ini kan tidak terlepas kemajuan kota Surakarta itu dari keraton-keratonnya tadi ya Mas Ginda ya. Nah, kalau di luar Solo kayak misalnya Solo Baru, itu apakah ada keraton baru di Solo Baru sampai akhirnya menjadi Solo yang baru atau gimana? Nah itu, saya juga agak repot ini. Jadi banyak tamu-tamu kita yang datang itu pengen belajar tentang bagaimana sih Solo itu bisa membuat kota Solo baru, atau itu kecamatan atau apa ya? Iya. Dan saya bilang bukan, gitu. Itu adalah bagian dari Kabupaten Sukoharjo. Ini masalah branding aja sebenarnya. Jadi investor Solo Baru itu mengambil peluang iki nek kei nama Sukoharjo Baru ketoke clickbait banget ya ta baku ya tano lho nek Solo Baru ketoke ya lebih menjual. Nah mestinya memang sudah saatnya kita memberi penjelasan bahwa Solo Baru itu bukan Solo. Ada beberapa kendala yang dialami ya, misalnya kalau dulu zaman sekolah KTP-nya udah pindah Solo Baru, ternyata waktu mau daftar sekolah dianggap luar kota. Oke, padahal memang iya sebenarnya. Memang iya, kan komplainnya ke kita, ke anggota dewan. Loh, ini kok, loh, lah kamu Solo Baru kok. Loh, bukan Solo toh? Bukan. Untuk peraturan kalau misalnya lagi pandemi kayak gini Mas Ginda kan juga sangat berpengaruh ya. Misalnya SE keluar di kota Solo, dikira di Solo Baru juga berlaku sama padahal kan beda. Beda, sama. Jadi banyak yang komplain ketika kemarin pernah ada edaran wali kota yang mengatakan 15 tahun ke bawah nggak boleh ke mall. Ya itu. Ya kan? Yes. Wah kok Solo Baru boleh? Ya itu kan Sukoharjo. Itu bukan Solo. Bukan Solo, loh. Tapi ya dampaknya kan ke kita. Betul. Mallnya sepi di sini, tapi larinya pada pindah ke sana semua. Jadi memang perlu penjelasan yang lebih banyak, edukasi yang lebih banyak, betapa pentingnya sebuah nama bisa berakibat kemana-mana. Iya, gitu. Karena pembatasannya juga udah tegas ya antara kota Solo dan luar kota lah sebenarnya Solo Baru itu. Begitu teman-teman. Nah kalau tiket pesawat yang tulisannya SOC itu kan Solo ya. Iya. Gimana tuh Mas? Padahal kan itu Surakarta kan sebenarnya. Ya itu tadi. Jadi ini masalah lebih menjual nama branding nama Solo, makanya nama Solo yang dipakai. Jadi saya kasih contoh ya. Di keraton itu dulu tiap tahun Baru Suro kan ada kirap Kebo Kyai Slamet tuh. Yes. Dulunya itu jalannya Kebo Kyai Slamet itu hanya melewati Baluarti. Tapi pada masanya kayaknya lebih menarik kalau lewat Slamet Riyadi, Gading dan sekelilingnya bisa menjadi setengah ritual sekota Solo. Muterin setengahnya kota lah. Iya, akhirnya itu yang dilakukan. Jadi sama dengan nama pemilihan Solo, walaupun bandaranya pun sebenarnya ada di Boyolali gitu. Tapi zaman segitu memang semua penumpangnya memang kebanyakan memang mau ke Solo. Jadi memang secara nickname mungkin ya itu lebih menjual nama Solo gitu. Ya, oke. Walaupun sebenarnya bandara-bandaranya nggak di Solo, Solo Raya lah sebenarnya, bukan di kota Solo. Saya sih ingat sih kalau kita naik pesawat landing biasanya gini, kita telah mendarat di Bandara Adi Sumarno Boyolali. Iya. Selamat datang di kota Solo. Kadang ya pengecohnya itu kan, kok turunnya di Boyolali ini bener nggak ya untuk orang yang awam-awam biasanya ya. Oke, itu dia. Makin mengenal kota Solo, teman-teman yang mungkin menonton atau mendengarkan podcast ini di luar Solo jadi makin tahu kalau sebenarnya di Boyolali itu sebenarnya pinggiran kota Solo ya. Iya. Bukan kota Solo. Ya, walaupun kalau tinggal nyebrang sebenarnya perbatasannya tuh nggak kerasa ya. Nggak kerasa pembatasan antara kota Solo dan luar kota kayak Solo Baru sama Boyolali. Nah kalau Boyong Kedaton tadi kan sempat dimention sama Mas Ginda tarian yang tadi. Boyong Kedaton itu tarian yang selalu dilakukan oleh pemerintah kota Solo dalam rangka Hari Jadi Kota Solo. Tapi untuk kemarin sayangnya belum bisa ya? Belum bisa. Tapi sebenarnya ini yang harus disampaikan. Jadi ketika saya masih ya SMA itu karena saya juga masih orang keraton, saya ikut budaya Kedaton. Jadi kita benar-benar bikin kirap dari Kartosuro sepanjang Jalan Rajiman. Kita datang ke alun-alun utara alun-alun utara Surakarta. Nah, Boyong Kedaton itu berisi tentang sebenarnya apa saja yang diboyong, termasuk beberapa bangunan yang ada di Keraton Kartosuro dibawa untuk dipasang di sini, termasuk ada 2 pasang pohon beringin yang dipasang di alun-alun sekarang,
termasuk semua hewan kesayangan Sinuwun, termasuk semua prajurit Sinuwun betul-betul boyong ke Daton. Makanya namanya boyong ke Daton, ini boyongnya segitu banyaknya. Boyong tuh membawa ya? Iya, memboyong semuanya. Nah, bangunnya itu dulunya itu sebelum 17 Februari 1745 itu sebelumnya bangunnya, tapi dipakainya itu ya tanggal 17 Februari. Untuk selebrasi perpindahan balik nama tadi ya dari Keraton Kartosuwiryo. Walaupun sebenarnya bukan 17 Februari yang benar. Oh, berapa itu? Yang betul itu sebenarnya adalah 17 Suro. 17 Suro. Pertanyaannya sekarang, apakah 17 Suro selalu Februari sama dengan 17 Februari Masehi? Suro kan tahun Jawa. Nah, ini yang saya belum tahu. Dan menurut saya ini adalah ini kan wali kota yang baru juga sudah dilantik. Ya, saya berharap memang kedepannya nanti ada literasi yang lebih jelas. Kita mau merayakan apa, tanggalnya sudah tepat atau tidak. Karena di Babat Giyanti bunyinya 17 Suro, bukan 17 Februari. Siapa tahu per tahun tuh pindah atau geser gitu ya. Ya, kalau kita mau pakai kayak Idul Fitri ya tiap tahun pasti berubah. Tapi kalau kita mau pakai Masehi, pastiin dulu dong 17 Suro itu tanggal berapa Masehinya, supaya kita nggak salah. Tapi kalau memang yakin 17 Februari itu adalah 17 Suro ya monggo. Tapi kalau ada yang mengatakan ke saya 17 Suro itu kalau dimasehikan 20 Februari yang betul, Gin. Waduh. Nah, ada yang pernah bilang ini sudah ditetapkan oleh pemerintah kota tanggal itu. Saya sudah tanya ke bagian hukum, saya tanya ke Pemkot, juga tidak ada dokumen yang mengatakan hari jadi kota Surakarta itu ditetapkan tanggal 17 Februari. Jadi ini masih hukum tidak tertulis ya. Jadi ini saatnya mari kita kembalikan, semua tahu tentang sejarah keraton, semua tahu tentang sejarah Mangkunegaran. Kamu tahu nggak sih sebenarnya kalau bapaknya Mangkunegara pertama dengan Pakubono kedua dengan Hamangkubuwono pertama yang ada di Jogja itu kakak adik semua. New knowledge ini, pengetahuan baru sih Mas Ginda, thank you banget. Nggak tahu. Nah, ini yang kita harapkan ya itu. Jadi ayo dong belajar dikit lah. Jas merah ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Itu loh. Asik juga ini. Saya sih punya banyak sih teman-teman yang lebih ahli dalam bidang itu, tapi ya di podcast ini kita ngomong dikit aja, siapa tahu bisa berkembang. Oke deh. Nah tadi Mas Ginda juga nyerempet masalah pelantikan kemarin kan baru saja Kota Surakarta ini mendapatkan wali kota baru dan wakil yang baru, Mas Gibran dan Pak Teguh ya. Betul. Oke. Apa harapannya nih dari Mas Ginda sendiri terhadap wali kota yang baru? Terhadap wali kota yang baru itu kita berharap ya hari jadi Kota Solo itu dimaksimalkan, diperingati dengan baik dan edukasi yang baik. Betul-betul kita cari masyarakat betul-betul tahu. Jadi bisa membedakan nanti Solo baru itu bukan Solo ya atau emang betul di Solo ada 2 keraton. Itu dulu dah kalau kita bicara hari jadi Kota Surakarta. Saya berharap wali kota yang akan datang bisa mewujudkan itu. Kemudian ya mungkin di keraton mungkin ada konflik ya. Ya harapannya keraton yang sekarang bukan kerajaan yang zaman dulu, bukan juga seperti keraton Jogja di mana sultan adalah gubernur. Keraton ini lebih kepada cagar budaya yang dimiliki oleh keluarganya. Nah sekarang bagaimana keluarga itu bisa akur kembali dan kemudian keraton betul-betul bisa jadi bagian dari sejarah maupun bagian dari potensi pariwisata Kota Solo. Bisa di-maintain dengan baik. Betul, gitu ya. Oke deh teman-teman, sangat seru sekali, tepuk tangan dulu. Terima kasih Mas Ginda ilmunya di podcast Aku Wakilmu ini. Itu dia harapan wali kota Surakarta yang baru. Kalau dari Vanka sendiri semoga Surakarta menjadi kota yang lebih baik dari sebelumnya ya. Itu dia. Terima kasih untuk kamu yang pengen nanya-nanya Kota Solo terkhususnya. Bisa komen di bawah silahkan, dan jangan lupa nih snack asli dari remaja Kota Solo ada dari alur.snack, cokoladi.id dan gloryfield.vendor. Terima kasih. Dadah. Terima kasih Mas Ginda. Sama-sama, terima kasih.